Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Putri Benanda dengan NIM 2301031183, kelas TI 236, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan teman saya Aurelia Vegayanta dengan NIM 2301031127, kelas TI 236, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Pada proyek tugas UAS kali ini, kami membuat aplikasi daftar belanja. Aplikasi ini bertujuan untuk mencatat barang yang akan dibeli agar tidak lupa, menghemat waktu, dan menghindari pembelian barang yang tidak diperlukan. Berikut langkah-langkah membuat aplikasi daftar belanja menggunakan Apache NetBeans. Untuk langkah awal membuat aplikasi daftar untuk sampai ini enggak close. Untuk langkah awal membuat aplikasi daftar belanja, kita akan membuat database terlebih dahulu. Untuk membuat database, kita akan membuka aplikasi Sampipi. Jika sudah, kita akan mengaktifkan tombol start pada Apache dan MySQL. Jika sudah, kita lanjut ke Google Chrome. Di sini kita akan mengetikkan localhost php myadmin. Jika sudah, kita akan membuat database. Tetapi kita di sini sudah membuat database yang bernama belanja. Di dalam database belanja terdapat tabel daftar belanja. Di dalam daftar belanja terdapat ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan status pembelian. Selanjutnya kita membuka Apache NetBeans. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Ini adalah desain aplikasi daftar belanja kelompok kami. Ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu ada JLabel 1. Di sini pada bagian properties, pada bagian teks kita ganti dengan aplikasi daftar belanja. Bisa diganti dengan cara mengklik 2 kali, lalu bisa kita edit. Selanjutnya ada JLabel 2. Pada bagian properties, pada bagian teks kita ganti menjadi nama barang. Lalu ada JLabel 3. Pada properties, pada bagian teks kita ganti jumlah barang. Lalu untuk JLabel 4, pada bagian teks kita ganti dengan harga barang. Lalu pada bagian JLabel 5, bagian properties, pada teks diganti dengan status pembelian. Lalu ada JLabel 6, pada bagian teks kita ganti menjadi ID barang. Lalu pada teks file yang ada di ID barang ini, kita pada bagian properties, pada bagian teks kita kosongi. Lalu pada bagian code, pada variabel name kita sesuaikan dengan JLabel yang kita berikan. Misalnya di sini kami menggunakan TID yang berarti text ID. Lalu pada text file nama barang, pada bagian properties, pada teks juga sama dikosongi. Lalu pada bagian code, pada bagian variabel name kita beri nama T nama. Lalu pada bagian text file jumlah barang, pada bagian properties juga kita kosongi pada bagian teks. Untuk code-nya kita memberi variabel name T jumlah. Untuk text file harga barang,
pada bagian properties, teksnya juga dikosongi. Lalu bagian code kita ganti variabel namanya menjadi tharga. Lalu di sini kita menggunakan checkbox dengan jumlah 2. Untuk checkbox 1 pada bagian properties, pada teks diganti dengan sudah dibeli. Lalu pada bagian code variabel namanya ganti menjadi CB sudah. Untuk checkbox kedua pada bagian properties, teksnya diganti dengan belum dibeli. Lalu pada bagian code variabel name-nya kita namai dengan C belum. Di sini kita juga menggunakan beberapa button, ada 6 button. Pertama ada button baru pada properties, kita menggunakan teks baru dengan code variabel name B baru. Untuk button tambah pada bagian properties, pada teks diganti tambah, lalu code-nya menggunakan variabel name B tambah. Pada button edit, propertiesnya pada bagian teks diganti edit, lalu code-nya variabel name B edit. Untuk hapus, properties, teksnya kita ganti hapus, lalu code-nya variabel name-nya B hapus. Button cetak pada properties kita beri pada teks dengan ganti cetak. Code-nya variabel name-nya diganti dengan B cetak. Lalu untuk button keluar di teks kita ganti menjadi keluar. Code-nya variabel name B keluar. Di sini kami juga menggunakan JTable 1. Tidak usah diubah, tetap default saja. Kami juga menggunakan JPanel untuk mendesain desain ini agar berwarna. Dengan cara kita bisa mengganti background pada bagian ini dengan warna yang kita mau. Tinggal klik OK. Pada bagian ini juga sama. Selanjutnya ada file config.java yang berfungsi sebagai kelas konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi Java ke database MySQL. Dengan kata lain, fungsinya adalah untuk menyediakan dan mengatur koneksi ke database secara terpusat agar bisa digunakan di seluruh bagian aplikasi. Di sini ada import java.sql connection yang berfungsi untuk koneksi antar muka yang mengatur ke database. Lalu ada import java.sql driver manager yang berfungsi untuk mengolah driver dan koneksi ke database. Lalu ada import java.sql exception yang berfungsi untuk menangani error yang terjadi saat koneksi ke database. Lalu ada public class config yang digunakan untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Lalu kode di bawahnya ini untuk di bawahnya ini adalah proses inisialisasi. Ini sih ngintipnya mau proses inisialisasi. Apa gak diolehkan 3 kunci? Ya kali wong kaya ngono kok wedi. Selanjutnya ada file config.java. File config.java berfungsi sebagai kelas konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi Java ke database MySQL. Dengan kata lain, fungsinya adalah untuk mengatur dan menyediakan koneksi ke database secara terpusat agar bisa digunakan ke seluruh aplikasi. Lalu di sini ada import java.sql.connection yang berfungsi untuk antarmuka
untuk mengatur koneksi ke database. Lalu ada import java.sql.driver-manager yang berfungsi untuk mengelola driver dan koneksi database. Lalu ada import java.sql.sql-exception yang berfungsi untuk menangani error yang terjadi selama koneksi database. Lalu public host config yang berfungsi untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Lalu untuk kode di bawah-bawahnya ini yang berfungsi untuk proses inisiasi driver dan koneksi ke database. Selanjutnya kita ke codingan JFrame aplikasi daftar belanja. Kita klik source. Pada aplikasi ini kita mengimport beberapa library, ada hitlist exception, connection, prepare statement, result set statement, button group, default table model, SQL exception, login.level, login.logger, dan JOption pen ini digunakan untuk SQL atau database-nya. Lalu ada import font, graphics 2D, ada page format, printable, printer exception, printer job, color, rendering hints, lalu ada bintang dan print bintang, J-button, J-dialog, J-panel, dan J-scroll panel. Ini untuk tombol cetaknya. Lalu kita lanjut ke button tambah. Kita bisa klik pada desain ini dengan mengklik 2 kali. Pada button tambah aplikasi ini ada if TID. TID ini didapatkan dari text file yang ada di ID barang ini. Lalu ada tNama. Ini didapatkan dari text file pada nama barang. Tjumlah diambil dari text file yang ada di jumlah barang. Lalu untuk harga diambil dari text file harga barang. Lalu di sini ada JOption pen yang mana kita import dari library sebelumnya. Lalu show message dialog, this semua file harus diisi. Error, JOption pen error message, return. Di sini jika kita sudah mengisi text file yaitu ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, nanti jika kita klik tambah maka akan muncul dialog semua file harus diisi, karena yang terisi baru ID barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Selanjutnya ada if CB sudah. Ini didapatkan dari checkbox sudah yang code ini. Ada variabel name. Lalu ada CB belum. Itu juga didapat dari checkbox pada code di variabel name, disesuaikan. Lalu ada JOption pen, show message dialog, this pilih status pembelian, error, JOption pen error message, return. Di sini nanti akan memunculkan pesan jika CB sudah dan CB belumnya belum dicentang, maka akan muncul pilih status pembelian, karena itu belum terisi. Itu terjadi jika kita sudah menambahkan
sudah mengisi ID, nama, jumlah, dan harga, tetapi checkboxnya belum dicentang, maka akan muncul ini. Lalu di sini ada try integer parse in T jumlah. T jumlah ini didapat dari tadi text file yang ada di jumlah barang. Lalu ada double parse double T harga yang dapat kita tahu di text file pada harga barang. Lalu ada getText yang nanti jika kita sudah mengisi data, yaitu ada ID, nama, jumlah, dan harga, maka fungsi getText ini akan mengambil data untuk dimasukkan ke database. Lalu ada get number format exception JAbsentPen.show message dialog this jumlah dan harga harus angka. Error JAbsentPen error message, yang mana ketika kita mengisikan ini jumlah dan harga barang itu harus dalam bentuk angka. Jika tidak dalam bentuk angka, maka akan muncul pesan jumlah dan harga harus angka. Selanjutnya ada try string status, yang mana CP sudah diambil dari checkbox sudah dibeli tadi, yaitu ada dua pilihan, sudah dibeli dan belum dibeli. Lalu ada string SQL, yang mana insert into daftar belanja, yaitu ada ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan status pembelian. Ini untuk insert into daftar belanja disesuaikan dengan database yang sudah kita buat sebelumnya tadi, dan ini juga disesuaikan dengan apa saja isinya. Dan ini fungsinya untuk jika kita sudah mengisi semua data pada Gframe tadi, kayak ID, nama, harga, jumlah, dan status pembelian, maka akan dimasukkan ke database pada tabel daftar belanja. Lalu ada try connection con sama dengan config. Untuk config ini disesuaikan dengan nama file Java class untuk MySQL-nya. Lalu ada prepare statement pst con.prepare statement SQL. PST untuk .setString 1, TID diambil dari text file ID, getText untuk mengambil isi data yang sudah diisi tadi. Lalu ada PST.setString 2, T nama yang diambil dari text file nama dan getText. Lalu ada PST.setString 3, T jumlah, yang mana ini nama dari text file jumlah barang. Lalu .getText. Untuk pst.setString 4, ini T harga diambil dari text file harga .getText. pst.setString 5, status. Status ini untuk checkbox yang ada status pembelian tadi, yang ini string status. Lalu ada pst.execute JAbsentPen.show message dialog this data berhasil disimpan. Sukses. JAbsentPen information message load table kosong. Catch SQL exception headless exception. Untuk SQL exception dan headless exception ini diambil dari import library tadi. Jika kita sudah mengetik ini tapi tidak mengimport library-nya, maka akan terjadi error. Ada JAbsentPen show message dialog this error plus a.getMessage error JAbsentPen.error message. Untuk yang ini, jika kita sudah mengisi ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan status pembelian, maka ketika kita mengklik tombol tambah akan muncul pesan data berhasil disimpan.
Untuk show message dialog yang ini, jika kita sudah mengisi ini dan masih terjadi error, maka akan muncul pesan error dan pesan error apa yang terjadi pada aplikasi yang sudah dibuat. Lalu kita ke tombol edit. Di sini ada try if TID. Untuk TID ini diambil dari text file ID tadi .getText.isEmpty. The option pane show message dialog. This pilih data yang akan diubah dari tabel error. The option pane error underscore message. Di sini ketika kita mengisi ID barang dan ini sudah dipakai, itu kita bisa muncul pesan error, pilih data yang akan diubah dari tabel. Lalu ada if CB sudah, checkbox sudah dibeli tadi, is selected, dan C belum dari checkbox belum is selected. Di sini ada C option pane show message dialog. This pilih status pembelian. Error C option pane error message. Ini jika kita belum memilih kayak CB sudah dan CB belum, maka akan muncul pesan pilih status pembelian. Lalu ada string status CB sudah diambil dari checkbox sudah, yaitu ada sudah dibeli atau bisa belum dibeli. Lalu ada string SQL update daftar belanja set nama barang, jumlah barang, harga barang, status pembelian, di mana ID barang itu. Di sini fungsinya untuk mengupdate data yang sudah dimasukkan tadi, kayak ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, status pembelian. Tapi pada edit ini ID barang tidak bisa diedit. Lalu ada try connection config.config.db, yang mana tadi kan config-nya ini dari Java class yang sudah dibuat tadi. Lalu dia ada pst.setString, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk nomor 1 ada teks T nama diambil dari text file nama, lalu T jumlah diambil dari text file jumlah, T harga diambil dari text file harga, dan status dari string status ini yang ada sudah dibeli dan belum dibeli yang termasuk status pembelian. Lalu ada TID getText. Lalu ada in update rows pst.should_update. If update rows lebih dari 0, the option pane show message dialog. This data berhasil diubah, sukses. Plot table kosong. Lalu else the option pane show message dialog. This data tidak ditemukan, error. The option pane error message. Catch headless exception SQL exception the option pane show message dialog. This error plus get message error. The option pane error underscore message. Di sini pada bagian show message dialog ini, jika kita sudah mengeditnya dan klik tombol edit, maka akan muncul data berhasil diubah dan sukses. Jika tidak berhasil, maka muncul pesan error, data tidak ditemukan, dan akan diberitahu errornya di bagian yang mana. Lalu kita lanjut ke tombol baru. Di sini ada kosong, kurung buka dan kurung tutup titik 2, TID. Ini dari text file ID. Request fokus. The option pane show message dialog. This form telah direset informasi. Ketika kita mau membuat data yang baru, kita klik button baru, maka akan muncul form telah di reset. Selanjutnya kita masuk ke button hapus.
Lalu kita klik 2 kali, kita masuk ke kodenya. Kodenya yaitu bhapus. Di sini ada J-option show mistake dialog. Pilih data yang akan dihapus dari tabel. Jadi jika kita ingin menghapus data, maka keluar mistake, pilih data yang akan dihapus dari tabel. Jika kita pencet yes, maka akan keluar mistake yakin ingin menghapus data ini, lalu klik konfirmasi. Lalu selanjutnya ada confirm J-option, yes option, string SQL, yaitu kode untuk SQL-nya delete from daftar belanja where ID barang, yaitu delete dari tabel daftar belanja yang dimana ID barang. Lalu jika sudah berhasil untuk dihapus, maka akan muncul J-option show mistake dialog, yaitu data berhasil dihapus, sukses. Jika tidak berhasil, muncul data tidak ditemukan atau error. Selanjutnya kita masuk ke button cetak. Kita klik 2 button cetak. Di dalam kode button cetak terdapat dialog preview, dialog new, dialog this, print, preview. Lalu ada preview dialog set size 600 700, preview dialog set location relative this. Lalu untuk tampilannya ada protect void pane component, graphics G, super pane component G, graphic 2D, G2G, graphics 2G, G2G dot set color white, yaitu kita akan menyeting colornya white. G2G fill rate 0,0, get width, get height, font title font new font, Arial, font bold ukuran 18. Lalu ada font header fontnya, yaitu Arial, untuk fontnya bold ukuran 12. Untuk konten fontnya ada Arial, lalu fontnya plain ukuran 12. Lalu untuk footernya ada Arial, font italic ukuran 12. Untuk G2D dot set color, colornya blue. G2D dot set font, title font, string titelnya, judulnya adalah laporan data belanja. Lalu in title width, G2D get font matrix dot string width title, G2D draw string title get width kurang title width 2,50. Lalu G2D set color black, G2D set color header font, G2D draw string no, 30,80, G2D draw string ID 60,80, G2D draw string nama barang 180, G2D draw string jumlah 230,80, G2D draw string harga, 290,80, G2D draw string status pembelian, 360,80. Ini untuk tampilan di dalam printnya. Lalu ada default table model sama dengan default table model, G table .get model in row count sama dengan model get row count, in Y sama dengan 100, G2D set font, content font, for in I sama dengan 0, I row count, I++. Ini untuk mengatur angkanya agar berurutan. Lalu ada G2D draw string
string dot value of i plus 1, 30, y. Lalu ada G2D drawString model get value at i 1 to string 60y. Lalu ada G2D drawString model get value at 1,2 to string 100, y. Lalu ada G2D drawString model get value i3 to string 230y. Lalu ada G2D drawString model get value i,4 to string 290, y. Lalu ada G2D drawString model get value i,5 to string 360, y. Lalu y plus sama dengan 20. Lalu jika y get height kurang 60 dan i rokon kurang 1, G2D drawString, yaitu halaman berikutnya 200, break. Lalu G2D set color blue, G2D set font footer font, G2D drawString dicetak pada new Java util date, ini untuk tanggal 30 get height min 30. Lalu report panel set prefer size new dimension 600/700, J button, print button, new button cetak, print button add action listener, printer job sama dengan printer job get printer job dot set job name laporan daftar belanja. Ini untuk menampilkan jika data ingin di print. Job dot set printable graphics pack format pack index if pack index lebih dari 0 return printable no short specs graphics 2D G2D graphics 2D graphics G2D translate pack format get imageable pack format get imageable double scale X pack format dot get imageable width double scale Y pack format get imageable height double scale mat min scale X, scale Y. Lalu report panel pen G2G return printable pack axis. Jika job printable dialog try job print catch printer exception X J option somisek dialog gagal mencetak. Jika gagal mencetak akan muncul notifikasi misek gagal mencetak atau error. Lalu ada J button close button, J button tutup untuk close. Lalu J panel, button panel, new panel, button panel, add print button, lalu button panel, add close button. Ini untuk add print button dan close button. Lalu ada preview dialog, add new G scroll pane, report banner, border layout center, preview dialog, add button panel, border layout south, preview dialog, set visible through. Itu saja pada button cetak. Lalu lanjut ke button keluar. Kita klik 2. Lalu button keluar ini bernama back keluar. Di sini kodenya hanya system.exit 0. Kita lanjut ke coding private void load table yang digunakan untuk beberapa button tadi. Ada tambah, edit, hapus, baru, terus ada keluar dan cetak. Di sini ada default table model, new default table model. Ini harus import library yang pertama tadi. Kalau tidak diimport maka nanti akan error. Lalu ada untuk kolom, ada
nomor, ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan status pembelian. Ini untuk judulnya. Lalu ada integer 0 sama dengan 1. Maksudnya ini nanti jika kita menambahkan barang maka akan otomatis nomor dimulai dari nomor 1. Lalu ada string SQL select from daftar belanja order by ID barang. Untuk ini dipilih dari database tabel daftar underscore belanja menurut ID barangnya. Lalu ada try connection con sama dengan config.config.db. Statement stm con.create statement result set rest sama dengan stm.execute query SQL. Untuk config ini diambil dari Java class config yang sudah dibuat tadi. Lalu ada while rest.next model.add row new object. No plus plus rest.getString ada ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan status pembelian. Lalu ada catch SQL exception, option pane show message dialog, this error loading table, plus a.getMessage database error. Ini akan muncul jika terjadi error dalam tabel database. Ada logger.getLogger apk belanja .class.getName log level.saver null e. Untuk apk belanja ini diambil dari kelas yang sudah dibuat dari kelas gframe. Lalu ada jtable 1.setModel yang mana ini jtable yang ada di desain untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan yang ada di database. Lalu ada private void kosong. Ada TID yang diambil dari text file ID, T nama, T jumlah, T harga, dan status group yang ada sudah dibeli atau belum dibeli. Fungsi ini untuk mengosongkan file atau text file baru. Selanjutnya ada jtable 1 mouse click. Di sini ada in baris jtable row point if dot get point. String ID barang sama dengan jtable get value add baris 1 to string. Gak apa-apa kok. Selanjutnya ada jtable 1 mouse click. Di sini ada kode in baris sama dengan jtable 1 row add point. Di sini kode untuk mengambil baris yang diklik oleh pengguna. Lalu ada string ID barang sama dengan jtable 1 get value add baris 1 to string nama barang sama dengan jtable 1 get value add baris 2 string jumlah barang jtable get value add baris 3 string harga barang jtable 1 get value add baris 4 string status jtable get value add baris 5. Di sini kode untuk menampilkan data yang diambil dari ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, dan status. Lalu ada t.setText ID barang, t nama.setText nama barang, t jumlah.setText jumlah barang, t
tharga.setText harga barang. Di sini kode untuk menampilkan data yang diambil dari pengguna tadi ditampilkan dalam kode ini. Lalu if status equals sudah dibeli, CB sudah .select true, CB belum set select false. Else CB sudah .set select false, CB belum .set select true. Di sini kode untuk apa mau? Menyesuaikan checkbox. Selanjutnya ada private void jtable 1 mouse click. Di sini ada in baris sama dengan jtable .row at point. Di sini baris ini berfungsi untuk ketika pengguna mengklik data yang ada di tabel. Lalu ada string id barang sama dengan jtable 1 get value at baris 1. String nama barang sama dengan jtable 1 get value baris, 2. String jumlah barang sama dengan jtable 1 get value baris 3. String harga barang jtable 1 get value baris 4. String status sama dengan jtable 1 get value baris 5. Di sini kode untuk mengambil data yang berada di dalam kolom. Lalu tit.setText id barang, tname.setText nama barang, tjumlah.setText jumlah barang, tharga.setText harga barang. Sini kode untuk menampilkan data yang ada di dalam database ketika pengguna mengklik datanya akan dimunculkan. Lalu if status equals sudah dibeli, CB sudah set select true, CB belum set select false, else CB sudah set select false, CB belum set select true. Di sini untuk menampilkan status. Setelah itu, kita lanjut untuk mendemokan aplikasi daftar belanja. Kita run. Tunggu sampai Gframe akan muncul. Sebelum mengerun, usahakan kita harus menghidupkan SEM. Jika kita tidak menghidupkan SEM, maka Gframe ini tidak akan bisa berjalan. Di sini kita akan memasukkan ID barang, misalnya 1, 2, 3, nama barangnya sabun, untuk jumlah barang 2, harga barang 3.000. Untuk status pembelian kita pilih belum dibeli. Lalu klik tambah. Maka akan muncul pesan data berhasil disimpan, kita klik OK. Jika kita ingin mengedit, maka kita klik tabel ini. Lalu kita pilih misalnya untuk belanja ini kita sudah dibeli, maka kita ganti status pembeliannya menjadi sudah dibeli. Lalu kita klik edit, maka akan muncul pesan data berhasil diubah. Dan di sini pun status pembelian berubah menjadi sudah dibeli. Jika kita klik tombol baru, maka muncul pesan form telah di-reset. Selanjutnya kita lanjut ke button cetak. Di sini kita akan klik tombol cetak di sini, lalu muncul laporan data belanja. Di sini terdapat nomor, ID, nama barang, jumlah, harga, dan status pembelian. Dan jika ingin mencetaknya, kita akan klik lagi button cetak di sini.
Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita beri nama untuk filenya. Jika sudah, kita klik save. Lalu kita coba lihat di download. Lalu kita lihat. Nah, jadi begini yang berada di button cetak ketika kita print. Jika sudah, kita lanjut ke button hapus. Ini kita tutup terlebih dahulu. Lalu jika kita ingin menghapus, kita klik salah satu data yang berada di tabel ini. Lalu kita klik button hapus. Di sini akan muncul message yaitu yakin ingin menghapus data ini. Lalu jika kita ingin menghapus, klik yes. Jika tidak, klik no. Jadi kita coba klik yes. Lalu muncul pesan data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK. Nah, data yang ingin kita hapus tadi sudah tidak ada. Lalu kita coba untuk button keluar. Kita coba klik button keluar. Dan kita sudah berhasil keluar dari aplikasi daftar belanja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.